Hubungan antara Henny Rahman dengan Larissa Chow diketahui oleh netizen dan publik melalui media sosial tengah kisruh dan memanas. Hal ini diketahui ketika Larissa Chow mempublish isi pesan dari Henny Rahman yang ditujukan kepadanya, yang mana Larissa Chow mengaku tidak terima atas pesan-pesan yang dikirimkan oleh Henny Rahman. Larissa Chow yang merasa tidak memiliki masalah dengan Henny Rahman, merasa tidak terima dengan pesan-pesan yang disampaikan oleh Henny Rahman, sehingga Larissa Chow pun mengunggah pesan dari Henny Rahman yang menurutnya sudah merendahkan. Lalu seperti apa kronologis sehingga Larissa Chow memposting isi pesan dari Henny Rahman tersebut? Berikut kronologisnya. Itu kan berawal dari soal hilangnya akunnya Yusuf kan, Instagramnya. Terus itu yang diketahui oleh yang ngurus Yusuf, babysitternya ya kan, yang di rumah Larissa. Mungkin ketika Larissa tahu jadi nggak terima gitu kan, kok akun anaknya nggak ada, sedangkan akun itu kan sangat dibutuhkan oleh Larissa ketika dia memberikan foto masa kecilnya ke anaknya gitu. Karena Larissa suka ngasih unjuk, inilah masa kecilnya Larissa, masa kecilnya Yusuf gitu kan. Jadi mungkin tim Rumah Cici meminta baik-baik untuk dibalikin akunnya. Maksudnya memang itu akun itu kan dipegang sama bapaknya ya kan, ya yang buat bapaknya, terus diaktif katanya, ditegur baik-baik, mungkin nggak digubris, makanya mereka langsung post di story gitu kan. Kronologi seperti itu. Jadi terus berlanjut ke penyerangan secara personal gitu kan, karena dari situ kan panjang SMS itu kan. Terus ya padahal kan di situ kan bahwasannya Larissa mengungkapkan bela sungkawa terhadap keluarganya pihak sana gitu kan. Terus juga memberikan kado. Terus muncullah memang soal larangan untuk ketemu anaknya bapaknya kan, si Alvinnya. Ya mungkin itu ada gitu kan, yang membuat pihak sana nggak terima mungkin gitu kan. Terus itu pun posisi kita lagi kondangan, saya masih lagi kondangan, akhirnya moodnya hilang dia kan, sampai kemarin kan media juga ngejar dia untuk wawancara, nggak jadi tuh ya kan. Ya udah kesel atau moodnya nggak asik gitu kan. Terus saya sempat bilang ya udah biarin aja, demin aja gitu kan, jangan mempertegas. Ada alasan tersendiri mungkin Larissa untuk bisa untuk memposting SMS itu ke sosial medianya, mungkin biar apa ya bahasanya, biar nggak begitu lagi, nggak begitu lagi kan gitu kan. Dan saya bilang, saya sempat kayak jangan nanti rame lagi gitu kan, ya saya juga nggak ada hak untuk melarang, dan memang saya juga berkata manajer dia untuk melindungi dia, menjaga dia gitu kan. Dan hubungan saya juga sama Alvin juga baik gitu. Tapi akhirnya rame banget gitu kan, sampai trending yang di berita. Dan malam itu juga saya langsung nelpon Alvin sebagai perantara gitu, maksudnya menanyakan duduk permasalahannya gitu. Dan dia juga sudah meminta permohonan maaf secara langsung ke Larissa, tapi Larissa pengennya Henny yang minta maaf langsung ke Larissa. Sampai detik ini saya nggak tahu apakah sudah atau belum gitu kan, permohonan maaf langsung dari si Henny-nya gitu kan. Dan kalau lihat dari postingan sih udah dihapus ya, udah dihapus, mungkin udah kali gitu kan. Nah nggak tahu apakah ini jadi panjang atau tidak, karena ya orang bisa ngeliat dari sosial media gitu kan. Kan ini jadi pro kontra nih soalnya gitu kan, ramai ada yang nyerang lagi dari saya, bilang ngapain sih baru sosial media gitu kan. Ya mungkin kan ada sebab dong gitu kan, dan dia merasa bahwasannya orang-orang yang tidak suka itu merasa tidak baik lah, harus diumbar itu kan. Tapi kan kalau saya itu kan bukan aib pernyataan itu kan, akhirnya kan jadi bisa jadi perdata ya gitu kan. Kalau saya tahu ada yang lain gitu. Tapi ya itu alhamdulillahnya Alvin juga udah minta maaf malam itu juga gitu kan. SMS itu sore, jadi ya itu saya lagi kondangan. Iya, saya lagi kondangan sama dia gitu kan. SMS itu juga nggak langsung ke Larissa, SMS itu langsung ke babysitternya yang ngurus Yusuf.
gitu kan, mungkin bingung mau balas apa, jadi kan komunikasi ke Larisanya tuh. Jadi kan orang pendapatnya pada itu SMS langsung ke Larisa, padahal enggak, tapi Henny memang punya nomor teleponnya Larisa. Itu SMS ke Larisa atau ke pengasuh? Ke pengasuhnya dulu itu kan, karena kan Larisa menutup komunikasi sama Alvin karena dengan alasan bahwasannya memang menjaga perasaan pasangannya. Itu juga pernah diutarakan dari Larisa ketika acara di Cibubur ya, kalau saya itu udah pernah langsung sama Larisa dikonfirmasi gitu kan. Jadi sekarang cemburu dari mana kan nggak ada gitu. Karena sudah menutup komunikasi semua yang berhubungan Yusuf, bapaknya nelfon ke pengasuh itu, makanya keluar kata-kata itu ya. Tapi Bang, mungkin pemicunya apa sih awalnya? Itu dari awal ada hilangnya akun itu, tim Rumah Cici tidak terima, akhirnya meminta iya, yap betul, kembalikan, artinya yang dimunculin lagi gitu kan, ternyata dideaktif sama bapaknya. sama Alvin. Iya, deaktif gitu kan, karena ya nggak terima mungkin mereka. Larisa Chow saat mengetahui dirinya mendapatkan kiriman pesan singkat dari Henny Rahman dan menyatakan jika Henny Rahman adalah wanita yang lebih cantik dari Larisa Chow sehingga tidak ada alasan untuk cemburu dengan Larisa, sungguh terkejut dan terkaget-kaget. Maka ketika Larisa Chow mendapatkan pesan dari Henny Rahman seperti itu, rasa emosi dan marahlah yang terjadi. Sehingga pada akhirnya isi pesan dari Henny Rahman diposting oleh Larisa Chow dalam akun media sosial miliknya. Pihak Larisa Chow pun heran jika masalah cemburu dibawa-bawa oleh Henny Rahman karena justru Larisa Chow dengan sengaja telah memblokir nomor kontak Alvin Faiz dengan tujuan untuk menjaga perasaan pasangan barunya, yaitu Henny Rahman. Selain itu, Larisa Chow pun meminta agar Henny Rahman meminta maaf kepada dirinya atas kiriman pesan singkat yang telah membuat Larisa Chow emosi dan tidak nyaman. Nggak ada orang yang perihal menyerang secara personal aja, soal kecantikan aja itu kan, itu bukan soal personal, tapi soal anak. Ya agak kesel mungkin ya gitu. Siapa sih yang orang yang nggak terima gitu kan? Maksudnya yang terima dikatakan seperti itu gitu kan. Dan saya cuma bisa menenangkan dong, ya udah nggak usah tanggepin, biarin aja gitu kan. Apain kita juga nggak salah kok gitu kan. Akhirnya tetap sih yang namanya emosional susah kan, manusiawi lah. Jadi nggak terima, benar nggak terima. Waktu itu, saya kalau nggak salah sih belum balas saat itu. Saya bilang udah nggak usah dibalas, diamin aja. Paling cuma konfirmasi bahwasannya ya dia kalau mau ngomong langsung ke Larisa, karena Larisa kan punya ini punya kontak ke Larisa, ke pengasuhnya. Iya gitu. Karena posisi kita kan lagi kondangan, pengasuhnya kan lagi di rumah. Iya. Tapi malam itu juga saya langsung kita langsung telepon Alvin. Ya, Alvin udah mohon maaf, tapi Larisa pengennya Henny yang minta maaf. Saat itu belum, mungkin nggak tahu sekarang gimana. Ya cuma maaf aja apa yang terjadi gitu kan. Dia cuma bilang semoga ini tidak melebar kemana-mana, tidak berkepanjangan lah. Nah juga dia lagi berusaha untuk memperbaiki diri kan gitu. Ya bakatnya ya hubungan saya juga baik sama Alvin gitu. Makanya saya cuma bisa berharap ini nggak berkepanjangan lah, udah cukup lah gitu kan. Cukup. Dan juga Larisa juga saya tanya kemarin apa yang mau disampaikan, bahwasannya semoga hubungan ini akan membaik dan karena ada Yusuf. Ya mungkin yang saya lihat dari dia adalah bahwasannya ya ketika anak butuh bapaknya, ya udah bapaknya harus siap sedia. Gitu. Tapi ini ada nggak sih masih kontak atau sama Alvin yang menyebabkan si Enggak dong. cemburu gitu? Enggak. Ya udah urusan pengasuhnya yang komunikasi. Harusnya enggak. Ya kayak mana saya pakai telepon saya. Nggak pakai langsung. Nah itu dia, makanya saya kurang tahu. Makanya kalau lihat dicemburu dari mana gitu kan. Ya orang kontakan juga bukan secara langsung, secara intens gitu kan. Terus kesana juga ada dia. Terus setiap video call antara bapak dan anak langsung ke anaknya. Ya mereka sih merasa bilang kok jadi nyerang personal nih kayak gitu kan. Bahkan kondisi udah adem, udah lama udah adem ayem, kenapa jadi berkepanjangan? Nggak tahu sampai saat ini jadi panjang apa nggak, saya juga belum lihat lagi, belum ngecek lagi gitu kan. Baru ini ya, kalau udah dari lama pasti udah rame lama. Makanya intinya semua apa yang terjadi di sosial media yang
yang keluar itu pasti ada sebab dan punya alasan tersendiri mereka kayak gitu. Nah, kan ada beberapa pihak yang nggak suka, ya iyalah jangan menyalahkan ya, gitu maksudnya. Mereka tidak tahu duduk perkara aslinya itu seperti apa. Maka ketika Larissa Chow terkejut dengan isi pesan yang diterima dari Henny Rahman, netizen dan publik pun juga dibuat terkejut dengan postingan kalimat dari Henny Rahman terkait pengalaman hidupnya saat masih berstatus suami istri dengan Zikri Daulay. Dalam unggahan perasaannya, Henny Rahman menyebutkan jika selama berumah tangga dengan Zikri Daulay, dirinya mengalami dugaan KDRT oleh Zikri Daulay. Berikut postingan kalimat curahan hatinya yang diunggah dalam akun media sosial miliknya. Orang-orang playing victim, gemes, pengen bilang ke orang-orang kamu KDRT. 2 tahun menikah, 2 kali main ucapin talak, dan akhirnya kamu menyesal sendiri. Kamu yang jodohin aku sama Alvin, tapi kamu juga yang playing victim sekarang seolah-olah tersakiti. Gak ngerti sama jalan pikirannya. Sudah berusaha nahan keluarga dan teman-teman aku juga untuk nutupin kelakuan kasar kamu demi Zain. Allah nggak tidur, Zik. Allah akan balas dengan caranya. Mengetahui hal tersebut, Zikri Daulay pun tak memberikan tanggapan dan diam 1000 bahasa saat dikonfirmasi oleh teman-teman media. Isu KDRT gimana Kak mungkin menanggapinya? Kak Zikri, bentar Kak, kalau boleh. Zikri, bentar aja Kak. 3 menit aja Kak. Kak. Pada mantul lampunya. Kak Zikri, sebentar Kak, 3 menit aja Kak, kalau boleh Kak. Kita juga capek, Mas. Pagi.